Dan enggak perlu pun berfikir, saya bosan dah Ustaz di mazhab Syafi'i. Sekali-sekali pingin ke mazhab Hambali. Nya hana buat. Itu enggak ada kerja, cari kerja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah. Setelah selesai kita membahas seputar masalah sujud sahwi, malam ini kita masuk ke dalam pembahasan model sujud yang kedua, yaitu sajadatut tilawah, sujud tilawah, atau sering juga disebut dengan sujud sajadah. Sujud sajadah ini atau sujud tilawah ini yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan bacaan ayat-ayat sajadah. Dan di dalam Al-Quran ada 15 tempat, ada ulama yang mengatakan 16 tempat letak ayat-ayat sajadah. Dan itu kalau dalam Al-Quran diberi tanda, seperti tanda pintu masuk masjid atau pintu gerbang masjid, seperti kubah masjid. Itu ayat-ayat sajadah. Dan sujud sajadah ini berdasarkan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Di antaranya dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang ketika membaca ayat-ayat sajadah namun tidak melakukan sujud. Allah mengatakan wa iza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapannya, la yasjudun, mereka tidak bersujud. Tentu yang dimaksud adalah ayat-ayat sajadah. Dalam hadis Nabi SAW juga banyak menyebutkan adanya sujud sajadah. Di antaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina surah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di hadapan kami satu surat. Fayaqra'us sajadah, terbacalah ayat sajadah. Fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Ketika membaca ayat sajadah itu beliau bersujud dan kami ikut sujud bersamanya. Hatta ma yajidu ahaduna makanan li mawdi' jabhatihi, sampai ada di antara kami yang tidak dapat tempat untuk meletakkan kepala untuk sujud. Ini menunjukkan apa ini? Mereka duduknya melingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melingkari Rasulullah dan mereka sujud langsung semuanya kemana menghadap. Dan ini banyak hadis yang menyebutkan tentang adanya suruhan untuk melakukan sujud sajadah. Dan syaitan sangat benci kepada orang yang melakukan sujud sajadah. Dalam hadis Abu Hurairah marfu',
artinya sampai ke Rasulullah. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan, "Iza qara'a ibnu Adam as-sajadah," ketika anak Adam membaca ayat-ayat sajadah, fasajada, lalu dia sujud, "Ya'tazala syaitan yabki," begitu syaitan melihat kita sujud dengan membaca ayat sajadah, maka syaitan langsung menangis. Jadi dia bereaksi, dia menangis. Yaqulu, lalu dia berkata, "Ya wailahu, celakalah. Umira ibnu Adam bisujud," anak Adam ketika disuruh sujud, fasajada, dia sujud, falahul jannah, dan dia dapat surga. Wa umirtu bisujud, ketika aku disuruh sujud, fa'asaitu, lalu aku tidak mau sujud, faliya an-nar, maka aku dipastikan neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, berarti melakukan sujud tilawah itu termasuk salah satu bukti ketaatan kita kepada Allah, karena dulu awal sejarah syaitan itu dikeluarkan dari surga akibat tidak mau sujud. Bukan bermasalah dengan Adam, tetapi bermasalah dengan Allah. Namun sifat syaitan, dia mencari kambing hitam, maka dia dia memarahi Adam, dia bencinya ke Adam. Padahal yang suruh sujud dia adalah Allah. Adam enggak pernah suruh sujud dia. Makanya sujud ini menjadi lambang kita taat pada Allah atau tidak. Baik, kemudian hukum sujud tilawah. Apa hukum sujud tilawah? Menurut jumhur ulama, sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Artinya tidak dilakukan pun tidak mengapa, namun tidak baik untuk ditinggalkan, kecuali pada waktu-waktu yang memang kita khawatir menimbulkan fitnah. Contohnya, kalau kita tahu saf para perempuan tertutup dengan tirai, dan kita khawatir kalau para perempuan tidak tahu bahawa imamnya sujud tilawah, kita khawatir kacaunya solat perempuan. Karena sering terjadi, Pak. Sering terjadi bahawa imam sujud tilawah, kalau yang laki bisa lihat, yang perempuan kadang-kadang yang tertutup dengan tirai, itu tidak tahu itu takbir sujud tilawah atau takbir untuk rukuk. Sehingga sering sekali mereka kacau. Mereka rukuk, bukan sujud tilawah. Ketika imam takbir lagi, ternyata menyambung bacaan ayat. Yang perempuan sudah bingung sendiri, ini bagaimana nih kami ini? Kami pikir tadi rukuk. Di situ sering sekali terjadi kekacauan. Kalau kita melihat keadaan begitu terjadi, akan terjadi, maka tidak mengapa untuk meninggalkannya. Tapi yang seharusnya dilakukan, ini rombongan perempuan itu juga harus mengerti mana-mana ayat yang berbau-bau sujud tilawah. Jadi kalau sudah ada kalimat la yasjudun, wasjudu, wasjud, waqtarib, begitu-begitu, itu berarti ayat-ayat sajadah. Kalau hari Jumat sudah sama-sama faham. Baik, jadi sujud tilawah itu hukumnya sunnah menurut jumhur ulama selain Hanafi. Sedangkan mazhab Hanafi itu mengatakan sujud tilawah itu bukan sunnah, tapi wajib. Mazhab Hanafi mengatakan sujud tilawah itu wajib. Sedangkan jumhur ulama mengatakan sunnah. Dan sujud tilawah itu sunnah berdasarkan dalil. Jadi jumhur ulama mengatakan sunnah berdasarkan dalil, yaitu hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala,
qara'tu 'ala nabi an-najm. Kata Zaid, pada suatu hari aku membaca surat An-Najm di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Najm itu ada ayat sajadah. Falam yasjud minna ahadun. Ketika melewati ayat sajadah, tidak seorang pun dari kami melakukan sujud. Berarti Nabi pernah meninggalkannya, ya. Lalu dalam hadis riwayat Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ini, annahu qara'a yaumal jum'ah 'alal mimbar bi suratin Nahl. Pada satu hari Umar bin Khattab melakukan khutbah Jumaat dan beliau membaca surat An-Nahl dalam khutbahnya. Hatta iza ja'a as-sajadah, ketika sampai pada ayat sajadah, Umar nazala, beliau turun dari mimbar. Fasajadah, dan beliau turun dan langsung bersujud. Wasajadatun nas, wasajadan nas, lalu orang-orang pun ikut bersujud. Hatta iza kanatil jum'ah al-qabilah qara'a biha. Pada Jumaat berikutnya Umar kembali membaca ayat An-Nahl. Lalu kemudian ja'a as-sajadah, hatta iza ja'at as-sajadah, ketika sampai pada ayat sajadah lagi, qal, dia berkata, ya ayuhan nas, wahai para sahabat atau wahai para manusia, innama namurru bisujud, sesungguhnya kita disuruh untuk bersujud. Faman sajada faqad asaba, barang siapa yang sujud, dia telah mendapatkan pahala. Wa man lam yasjud fala isma alaih, yang tidak bersujud tidak berdosa. Walam yasjud Umar, Jumaat itu Umar tidak sujud, padahal Jumaat yang lalu Umar sujud. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini menunjukkan, dalil-dalil ini menunjukkan bahawa sujud tilawah itu bukan wajib, tetapi sunnah. Boleh sujud, boleh tidak. Tapi yang namanya sunnah, lebih baik sujud. Lebih baik sujud. Sekaligus hadis ini menunjukkan khatib pun, yang mendengar, yang sedang membacakan khutbah, kalau dia membaca ayat sajadah, disunnahkan bagi khatib untuk sujud sajadah. Jadi turun sujud sajadah. Namun dalam mazhab Syafi'i, makmum itu tidak perlu melakukan sujud, karena berbeda dalam solat. Kalau solat, makmum adalah paketnya imam. Kalau khutbah, makmum bukan paketnya khatib. Jadi khatib itu setiap perkataannya enggak harus diikuti oleh makmum. Makmum cukup mendengarkan. Nah, makanya khatib tetap disuruh sujud tilawah, makmum boleh sujud, boleh tidak. Baik. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan sujud sajadah itu wajib. Mana dalilnya? Beliau berdalil dengan hadis Nabi, yaitu as-sajadatu ala man sami'aha wa ala man talaha. Kata Rasulullah, sujud itu bagi yang mendengarkan ayat sajadah, juga bagi yang membacanya. Jadi mazhab Hanafi mengambil hadis ini dengan mengatakan bahawa kalimatun ijab huwa ghaira muqayyad bil qasad. Itu bahasa Nabi itu tidak dibedakan, baik yang mendengar maupun yang membaca. Kalau sudah tersentuh dengan ayat sajadah, maka wajib sujud. Apalagi dibantu dengan ayat. Kata mazhab Hanafi, ada lagi yang menyebabkan sujud sajadah itu wajib, yaitu surat Al-Insyiqaq tadi.
ketika Allah mengatakan fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Ya. Kata Allah, kenapa mereka tidak beriman? Ya. Ketika dibacakan ayat-ayat sajadah, mereka tidak bersujud. Jadi ini semua dalil yang menyebabkan Imam Hanafi mengatakannya wajib. Tapi pendapat yang lebih kuat tentunya adalah pandangan jumhur ulama yang mengatakan sujud tilawah itu sunnah, baik dalam solat maupun di luar salat. Nah, berikutnya, kepada siapa disuruh sujud ini? Dalam mazhab Syafi'i, tusannu 'inda Syafi'iyah as-sujud walau kana al-qari' sabiyan mumayyazan. Jadi sujud tilawah ini disuruh pertama kepada yang membaca. Ya. Disuruh pertama kepada yang membaca. Baik yang membaca itu anak-anak maupun anak-anak yang sudah mumayyiz, belum baligh tapi sudah mumayyiz, maka dia pun tetap disuruh untuk disunnahkan bersujud. Atau wal mustami', yang mendengarkan bacaan itu. Siapapun yang mendengarkan, dia tidak baca tapi dia hanya mendengarkan, baik laki-laki maupun perempuan, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sajadah. Kita ini enggak baca, Pak, tapi kita dengar, ini ada orang baca Quran samping kita dengar, maka tetap yang mendengar pun disunnahkan melakukan sujud tilawah, walaupun yang membacanya tidak sujud. Walaupun yang membacanya tidak sujud, asal kita dengar dan kita tahu itu ayat sajadah, maka disunnahkan untuk melakukan sujud. Ya. Wala tusannu liqira'ati junubin wasakran li'annaha ghaira masyru'atun lahumma. Tapi tidak disunnahkan sujud kalau mendengarkan bacaan orang-orang yang berjunub, wasakran, ataupun orang-orang yang mabuk. Sakran itu orang yang mabuk atau orang gila. Kenapa? Karena bagi dia sendiri sebenarnya dia tidak berhak dan tidak boleh. Masalah orang junub itu salah satu pantangannya adalah membaca. Namun orang junub haid nifas itu salah satu pantangannya membaca, menyentuh, membawa Al-Quran, membaca, menyentuh, membawa Al-Quran. Itu salah satu pantangan dalam pandangan jumhur ulama. Walaupun nanti ada khilaf-khilaf sedikit dari kelompok kecil yang mengatakan tidak mengapa membaca Al-Quran bagi orang haid. Itu khilaf sedikit, tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Namun kadang-kadang mereka membaca di waktu-waktu tertentu yang masih dimaafkan. Contoh, mengajar Quran. Ada ibu guru atau bapak guru junub, ibu guru haid. Kan enggak mungkin bapak guru haid. Jadi bapak gurunya sedang junub, dia dengarkan bacaan hafalan dari anaknya. Dia enggak membaca, namun dia benarkan bacaan itu. Ketika dia benarkan, kebetulan ayat sajadah. Sebesar dia mengatakan bacanya ni wasjud waqtarib, misal dia mengatakan harus sedikit qalqalah, misal dia katakan. Ini otomatis terbaca ayat sajadah. Dia tidak boleh sujud karena pada dasarnya dia tidak berhak untuk membacanya. Orang yang mendengarnya pun tidak boleh sujud karena dia mendengarkan dari orang yang tidak berhak untuk baca. Ini maksudnya. Namun kan enggak mungkin kita tanya, ikah pejunub ke?
Bagaimana ceritanya kalau tiba-tiba kita sujud, kita nggak tahu dia sedang berjunub? Nah, itu tidak mengapa, termaafkan. Mana mungkin kita tanya orang berjunub atau tidak? Nah, jadi begitu juga kalau mendengarkannya dari orang gila, yang dia sebenarnya nggak ada taklif, nggak ada, dia sendiri nggak tahu apa yang dia baca. Banyak orang gila yang baca Quran, Pak, dan banyak orang yang tidak gila nggak bisa baca Quran. Orang gila banyak yang bisa baca Quran, orang yang tidak gila banyak yang nggak bisa baca Quran. Sebenarnya yang gila itu siapa? Nah, jadi kita dengar bacaan dari orang gila, kebetulan dibacanya ayat sajadah. Perlukah kita sujud? Tidak perlu, karena kita dengar dari sumber orang yang tidak berlaku hukum kepadanya. Enggak ada hukum apa-apa ke dia, enggak ada hukum sujud tilawah, enggak ada ke dia. Maka kita pun tidak perlu melakukan sujud. Bahkan kalau kita sujud di samping dia, dia akan tanya, "Kah pungo?" Ditanya orang gila itu. Kan begitu. Nah, berikutnya. Syarat-syarat sahnya sujud tilawah. Yang pertama, yustaratu ma'an niyah takbiratul ihram 'ala sahih. Jadi sujud tilawah itu, ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tapi saya lihat mazhab lain pun tidak terlalu jauh. Walaupun ada khilaf. Karena tidak bisa terhindar daripada khilafiyah. Kalau dalam mazhab lain, Pak, contohnya ini, kalau mazhab Hanafi tidak mensyaratkan adanya takbiratul ihram. Mazhab Maliki mengatakan la ihram wala taslim. Tidak ada takbiratul ihram, tidak ada salam. Dalam mazhab Syafi'i, ini saya pertegas dalam mazhab Syafi'i, karena kita yang lain hanya sekedar pengetahuan. Enggak mungkin pun kita mengamalkan empat mazhab. Tapi mengenal empat mazhab, pendapat-pendapat mereka, agar kita jauh daripada rasa fanatisme. Jadi jangan merasa draw paling betul. Jangan merasa bahwa mazhab kita anut ini satu-satunya mazhab penduduk surga. Yang lain itu enggak benar semuanya, itu enggak betul. Kebetulan kita bermazhab Syafi'i karena yang membawa agama ini ke Nusantara kebetulan bermazhab Syafi'i. Jadi cerita-cerita bodoh tentang bahawa ada 4 kapal yang datang dari laut menuju ke Aceh. Semua 4 kapal itu berisi kitab-kitab 4 mazhab, satu kapal satu mazhab. Lalu di tengah laut semuanya tenggelam. Yang tertinggal cuma kapalnya mazhab Syafi'i. Lalu dikasih tahu, maka yang Allah ridha cuma mazhab Syafi'i. Yang cerita bangai. Yang lebih bangai orang yang menceritakannya di atas mimbar. Jadi dicuci otak orang awam, Pak. Di kampung-kampung banyak sekali cerita itu. Jadi dibilang semuanya tenggelam. Allah enggak ridha. Yang ridha cuma ke mazhab Syafi'i. Ini kebodohan. Ada yang lebih pungung lagi, Pak. Dalam satu khutbah Jumat, ini ada yang cerita dalam khutbah, dia bilang Rasulullah itu paling sayang ke Imam Syafi'i. Di antara semua imam, yang paling disayang Imam Syafi'i. Yang menuntun kuda Nabi kemanapun Nabi pergi adalah Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Rasulullah meninggal 11 Hijriah. Kapan Imam Syafi'i menuntun kuda Nabi? Tapi di urung kampung tahu. Lalu mulai dalam kepalanya, oh berarti yang lain anak betul mendum ya. Maka kita digodok, dicuci otak, kadang-kadang dari kecil membenci orang yang tidak sepaham dengan kita. Karena di antara saudara kita itu ada yang bermazhab Hambali. Contoh saudara-saudara kita dari Muhammadiyah itu lebih kepada pelaksanaan ibadah Hambali, lebih ke sana, pelaksanaan ibadahnya, maka tidak ada kunut. Tapi sebenarnya enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kita ini dicuci otak kita untuk membenci. Nah, ini yang jadi masalah, sehingga kita ini terbiasa mencaci maki orang yang bermazhab beda dengan kita. Akibat dicuci otak. Nah, jadi seandainya kita mau adil, apa urusan yang beda sama kita? Enggak ada masalah, silakan saja. Yang jangan ribut-ribut.
Ya, silakan lakukan prinsip masing-masing. Yang penting 2024 pilihan kita berbeda apa? Ya. Jangan sampai sama pula satu sama itu. Jadi enggak ada urusan saudara kita berbeda. Jadi jangan lagi mencaci maki dan pegah habui ke gop. Dan pegah hasil ke gop. Sampai membuat pengajian, namanya pengajian tapi isinya provokasi semua. Nama pengajian tapi isinya membuat yang dengar benci kepada yang lain, benci kepada yang lain. Boleh dibenci kalau betul-betul sudah sesat dan memang merusak, itu baru boleh diajarkan begitu, ya. Baik, kita kembali. Jadi ini yang saya sebutkan sujud tilawah ini, saya pertegas dalam mazhab Syafi'i bukan bermakna paling benar, tetapi karena kita amal kita kebiasaan dari kecil dalam mazhab Syafi'i. Dan enggak perlu pun berfikir saya bosan dah ustaz di mazhab Syafi'i. Sekali-sekali pengin ke mazhab Hambali. Nya hana buat. Itu enggak ada kerja cari kerja. Sehingga ada yang berfikir bahwa kalau pindah ke mazhab Hambali, pindah ke mazhab lain, seakan-akan ada yang kurang di mazhab Syafi'i. Itu juga salah. Ya. Jadi dulunya mazhab Syafi'i, dari kecil nih, kitabnya kitab mazhab Syafi'i. Mulai dari kitab 8, Fardu Ain, kemudian Matan Taqrib, Bajuri, I'anah, seterusnya. Syafi'i semuanya. Begitu dapat satu pengajian di TV atau radio, langsung merasa kita sudah salah bermazhab selama ini. Ini juga salah. Pindah ke mazhab lain bedanya apa? Enggak ada bedanya, Pak. Enggak ada bedanya. Di situ hasil ijtihad, di sini pun hasil ijtihad. Kecuali kita pindah langsung ke yang langsung pindah ke sesuatu yang telah Allah pastikan kebenarannya. Itu bisa. Mana ada? Semua kan hasil ijtihad ini. Semuanya berdasarkan dalil. Ini kadang-kadang menjadi penyakit juga. Merasa bahwa ada yang kurang dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada yang kurang benar, tapi mazhab lain pun ada yang kurang. Karena berdasarkan ijtihad. Ijtihad itu di sisi Allah enggak ada yang dosa satupun. Kalau benar hasil ijtihadnya dapat 2 pahala, salah hasil ijtihadnya dapat 1 pahala. Yang neraka tidak ada. Tidak ada cerita dalam neraka dengan hasil ijtihad. Makanya sungguh bodoh orang yang mengatakan bahwa yang beramal dengan mazhab Syafi'i itu amalan-amalan tertentu dianggap neraka. Saya selalu mewanti-wanti. Tidak boleh dan menunjukkan kebodohan. Orang yang mengatakan kunut itu bid'ah itu bodoh. Yang melakukan kunut bid'ah, dia bilang begitu, itu bodoh. Kenapa? Itu hasil ijtihad. Dalil dua-duanya ada. Yang ini menganggap sana dhaif, yang sana menganggap sini dhaif. Itu biasa. Jadi yang kunut-kunut lah, yang tidak kunut tidak kunut. Tapi jangan coba-coba mengkafir-kafirkan amalan yang kadang-kadang kita tidak lakukan. Baik. Jadi sujud tilawah tadi itu iklan. Kita masuk lagi ke sini. Sujud tilawah itu dalam mazhab Syafi'i yushtaratu ma'an niyati takbiratul ihram. Disyaratkan ada niat dan disyaratkan takbiratul ihram. Maksudnya di luar salat. Kalau dalam salat mana mungkin takbiratul ihram? Karena sudah takbiratul ihram di awal salat. Di luar salat ketika baca tetap Allahu Akbar. Tetap ada Allahu Akbar. Dan disuruh sertai dengan niat. Niatnya enggak diatur seperti dalam solat lain. Kalau dalam solat fardu, itu niat itu diatur oleh ulama-ulama agar tidak bingung orang awam. Maka diatur qasad, ta'rid, ta'yin, usalli, fardaz, subahi. Itu diatur biar orang awam terbiasa di mulutnya berniat. Walaupun mulut itu membantu hati. Niat bukan di mulut, tetap di hati. Tapi dalam amalan-amalan begini, sujud tilawah, itu enggak diatur niat khusus. Jadi kita bersihkan di hati, sengaja sujud tilawah karena Allah. Sudah, begitu saja. Jadi pas Allahu Akbar, itu ada niat sengaja sujud tilawah. Nah, karena niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Ini ada orang berdiri solat 2 rakaat. Enggak ada yang tahu dia solat apa nih. Dia pun enggak tahu dia solat apa kalau tidak berniat. Bisa ba'diyah, bisa salat, bisa qabliyah, bisa tahiyatul masjid, bisa solat sunnah wudu. Semuanya bisa. Dia sendiri pun enggak tahu itu solat apa kalau tidak dibedakan dengan niat. Maka niat itu salah satu fungsinya membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain.
Jadi dalam mazhab Syafi'i ada niat, kalau di luar salat lakukan dengan takbiratul ihram. Ala sahih menurut pendapatnya yang paling kuat. Ya. Dan ini wa qiyasan ala salah. Dikiaskan ke salat. Karena sujud tilawah termasuk ibadah, maka dikiaskan ke salat. Salat ada takbiratul ihram, maka sujud tilawah pun disuruh takbiratul ihram. Ya. Wa yushtaratus salam, dan disyaratkan salam, melakukan salam. Jadi kalau dalam salat nanti salamnya terakhir bersamaan. Kalau di luar salat salam khusus. Salam khusus. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum. Wala yushtaratu tasyahud, tidak disyaratkan untuk membaca tasyahud. Jadi habis sujud sekali, duduk langsung salam. Enggak ada bacaan at-tahiyatul, dan juga enggak ada bacaan rabbighfirli, enggak ada bacaan-bacaan tertentu. Sujud langsung, nanti ada bacaannya, langsung duduk dan langsung salam. Ya, itu kalau di luar salat. Kemudian syarat berikutnya, an takunal qiraa'ah masyru'ah. Fa in kanat muharramah ka qira'atil junub aw makruhah ka qira'atil musalli fi halir ruku', fala yusannu sujud lil qari' wala lis-sami'. Syarat berikutnya, bacaan itu bacaan yang disyariatkan pada orang yang diberi syariat. Maka ini seperti saya bilang tadi, tidak perlu sujud kalau terdengar dari mulut orang yang berjunub atau dari mulut orang yang tidak ada beban hukum kepadanya. Maka tidak disunnahkan sujud, baik yang membaca maupun baik yang mendengar. Jadi si junub tadi, orang junub tadi kalau terbaca karena mengajarkan anak-anak, dia enggak wajib sujud, yang mendengar pun enggak wajib sujud. Berikutnya, antakuna maksudah, baru disuruh sujud kalau bacaan itu diniatkan memang sujud tilawah. Maksudnya begini, falau sudirat min sahid nahwi qattair wa alatut tasjil fala yushra' as-sujud. Seandainya tidak disengajakan baca ayat sajadah itu, maka tidak perlu sujud. Contoh, apabila terdengar bacaan sajadah dari orang yang tidak sengaja membacanya, dia lupa. Misal dia baca ayat Al-Fil, tiba-tiba larinya ke ayat sajadah, padahal dalam Al-Fil enggak ada ayat sajadah. Jadi dia lupa, karena kelupaannya terbaca, itu enggak disunahkan sujud, karena dia sendiri pun bukan baca dengan sengaja. Roh mencawa bacaan, ke sana larinya. Dia pun enggak sadar terbaca ayat sajadah. Ini enggak ada sunnahnya sujud sajadah, baik bagi yang baca maupun bagi yang mendengar. Atau kita terkejut, ya, tiba-tiba lewat tikus, terbaca wasjud waqtarib, misal begitu. Ini orang aneh juga, biasanya astagfirullah. Ya, misal lewat tikus, astagfirullahaladzim, kan begitu. Dia enggak wasjud waqtarib, misal begitu, kan. Terbaca ayat sajadah, tapi bukan sengaja dia baca, karena dikejut, keluar secara spontanitas, dia enggak sengaja itu baca itu, maka tidak berlaku sujud tilawah. Begitu juga qattair, keluar dari mulut burung. Jadi burung beo, burung nuri, karena sering terdengar ayat sajadah dibaca di kaset, misal tiap-tiap pagi putar kaset atau putar tip, terbaca selalu ayat itu sampai terhafal tu burung. Yang punya rumah cuma putar-putar aja, enggak pernah baca. Putar-putar tiap-tiap hari, putar-putar tip aja, putar-putar, dia enggak pernah baca. Terhafal tu si burung beo. Lalu dia ulang, terdengar dari mulut dia ayat sajadah. Perlukah kita sujud gara-gara dengar dari mulut dia? Tidak perlu.
Itu tidak maksudah, tidak disengaja oleh orang yang baca. Wa alatut tasjil, juga tidak perlu sujud kalau terdengar dari alat tasjil, TV, radio, kaset. Ini kita sedang lewat masjid, mau maghrib, terdengar ayat sajadah dibaca di kaset, enggak usah berhenti, turun dari mobil lalu sujud tengah jalan. Nyacan mati pupuk lagi kok. Jadi enggak berlaku sujud sajadah kalau terdengar bukan dari manusia yang langsung maksudah menyengajakan membacanya. Itu yang kita dengar itu dari kaset dan bukan dibaca langsung, rekaman. Berbeda kalau live kita dengar di TV, ditulis live, berarti itu bacaan langsung. Itu berlaku, berarti bukan rekaman. Memang orang yang baca langsung, itu berlaku walaupun kita dengarnya melalui TV. Sama kayak salam juga. Kalau rekaman, misal rekaman Zainuddin MZ diulang, Assalamualaikum, wajibkah kita jawab? Enggak. Tapi begitu live, ada penceramah live di TV, dia ucapkan Assalamualaikum, kita yang dengar wajib salam, wajib jawab. Begitu juga azan. Azan kalau diputar dari kaset rekaman, itu enggak wajib jawab. Tapi kalau langsung, walaupun di TV, tapi bukan rekaman, langsung, itu sama. Tetap disunnahkan untuk menjawab azan. Baik. Sedikit lagi. Berikutnya, syarat sahnya sujud tilawah, iaitu ayyakunal makru' kulla ayati sajadah, falau qara'a ba'dahuma lam yasjud. Syaratnya ayat sajadah itu dibaca lengkap satu ayat. Kalau dibaca setengah, tidak wajib sujud. Misal dibaca setengah, maka tidak wajib sujud. Dibaca cuma ujung, la yasjudun, dibaca. Ayat sebelumnya enggak dibaca, enggak wajib sujud. Jadi syaratnya dibaca satu ayat, bukan satu surat, satu ayat sempurna, baru disunnahkan untuk bersujud. Berikutnya, alla yatul al-faslu baina qira'atil ayah was sujud wa alla yu'rad anha fa in tala wa arada fala sujud. Antara ayat yang dibaca dengan sujud itu tidak boleh terlalu jauh jedanya. Kalau sudah jauh, maka tidak ada lagi kesunahan sujud itu. Ukuran jauh masa antara bacaan dengan sujud, yaitu ayyazida ala miqdar salat raka'atin bi qira'atin mutawassithah. Sekira-kira kalau orang salat 2 rakaat, kita belum sujud, dari tadi sudah terdengar. Ini kita dalam mobil nih misal, terdengar bacaan sajadah dari isteri kita yang baca Quran di samping. Kita kan enggak bisa sujud dalam mobil nih. Lalu kita bilang, "Tapi dah tak ada sujud, tapi dah tak ada." Piuh tak ada, berhenti sebentar lagi. Kalau melewati antara ayat sampai waktu piuh itu, sekira-kira salat 2 rakaat bisa dilakukan, maka tidak berlaku lagi sujud itu. Jadi dia enggak boleh terlalu jauh beda antara masa dibaca dengan masa melakukan sujud. Berikutnya, antakuna qira'atu ayati sajadah min syakhsin wahid. Baru disunnahkan sujud kalau yang baca ayat sajadah itu dari mulut satu orang. Falau qara'a wahidun ba'dal ayah wa kammalaha al-akhar fala sujud. Tapi kalau dibaca melalui 2 orang, setengah baca ayat ini, ayat sajadah, tapi enggak lengkap, disambung dengan qari yang lain, maka tidak berlaku sujud. Dia harus keluar dari mulut satu orang ayat sempurna. Karena ada satu kebiasaan kita kan menyambung-nyambung ayat. Jadi begitu kita baca setengah, tiba-tiba disambung oleh orang lain. Ini tidak berlaku sujud. Harus keluar dari mulut satu orang yang membaca ayat tersebut. Yang terakhir, yustaratu laha ma yustaratu lis-shalah min taharah wa ghairiha. Disyaratkan untuk bersuci. Disyaratkan untuk bersuci. Jadi sujud sajadah enggak boleh enggak ada wuduk. Kalau enggak ada wuduk, tidak sah sujud sajadahnya.
tidak sah sujud sajadahnya. Jadi harus ada wudu. Kalau dalam solat otomatis ada wudu. Kalau di luar solat, kita biasanya kalau faham ilmu, mau baca Quran kan sunnah berwudu. Kalau mau pegang Quran, wajib wudu. Mau baca enggak pegang nih. Atau baca di HP, enggak pegang berarti. Karena HP bukan mushaf. Yang diwajibkan pegang mushaf. Sekarang pegang HP, enggak wajib sujud, enggak wajib wudu. Tapi karena kita ingin membaca, sunnah wudu. Maka otomatis orang yang melakukan ini ketika dapat ayat sajadah dia langsung sujud karena sudah ada wudu. Tapi yang model baca enggak ada wudu boleh, tapi jangan sentuh. Tapi tidak boleh sujud. Enggak boleh sujud kalau enggak ada wudu. Jadi maksudnya seluruh bab taharah yang menyebabkan sahnya salat itulah syarat untuk sujud sajadah. Jadi harus bersuci, pakaian tidak boleh bernajis, badan, tempat tidak boleh bernajis. Di situ berlaku tidak boleh berhadas besar, tidak boleh berhadas kecil. Ini termasuk menjadi syarat sahnya sujud tilawah. Sudah, jadi kalau begitu, ini syarat-syarat. Oh, mohon maaf. Ini di luar salat, Pak. Arti di luar salat, banyaknya terjadi di luar salat. Dan ada tambahan khusus untuk dalam salat. Apa dia? Yang pertama, kalau dalam salat, jangan sengaja membaca ayat untuk sujud. Ini penting, Pak. Ini terutama bagi imam. Alla yaqsuda bi qiraatil ayah as-sujud. Jangan sengaja memilih ayat agar timbulnya sujud. Fa in qasadahu batalat as-salah. Kalau disengaja berarti batal salat. Contoh, imam sudah kasih tahu duluan sama makmum. Nanti saya akan baca ayat yang ada sujud tilawah. Jadi dia dari awal sudah memilih ayat supaya timbul sujud. Malah yang begini batalat salat. Batallah salatnya. Kenapa batal? Karena tidak ada tuntunan dalam salat untuk menambahkan satu sujud bernama sujud tilawah. Kecuali dia baca terus apa yang teringat dalam kepala dia. Enggak disengajakan untuk harus sujud. Dia baca, misal terbaca Iqra. Kan ada wasjud waqtarib. Dia baca terus Iqra. Enggak disengaja harus baca karena ada sujud itu. Itu nanti muncul sujud di dalamnya. Tidak mengapa. Jadi menyengajakan dalam solat. Dalam solat, menyengajakan membaca ayat tertentu agar muncul sujud, malah batal solat. Dianggap menambah sujud selain daripada sujud wajib. Kecuali illa qira'at suratis sajadah fi subhil jum'ah. Kecuali membaca ayat sajadah di subuh hari Jumat. Itu karena Nabi langsung yang mengajarkannya. Itu menjadi tuntunan karena Nabi yang mengajarkan sujud sajadah di hari Jumat subuh. Berikutnya. Yang kedua, ayakuna huwal qari. Fa in kana al-qari ghairahu wasajada fala yasjud. Baru berlaku sujud tilawah kalau dia yang membaca lalu dia sujud. Tidak berlaku dia dalam solat tapi mendengarkan bacaan sajadah dari orang yang enggak solat. Ini contohnya begini, Pak. Kita sedang solat sunnah ba'diyah. Ada orang sudah duluan solat ba'diyah. Dia baca Quran, terdengar di telinga kita dia baca ayat sajadah. Ini kita sedang solat nih. Tapi yang di samping orang yang baca ni bukan imam. Dia baca sendiri. Kalau imam kan makmum wajib ikut imam. Kalau bukan imam, dia baca sendiri di samping kita. Dia duduk baca. Terdengar sama kita yang sedang solat. Jangan kita sujud gara-gara mendengarkan orang yang membacanya bukan imam kita. Ini enggak berlaku. Fala yasjud. Fa in sajada batalat salatuh. Kalau dia sujud batal salatnya. Gara-gara sujud mendengarkan bacaan orang di luar salat, sedangkan orang ini sedang salat. Berbeda kalau sama-sama di luar salat, itu enggak apa-apa. Seperti tadi, kita sedang berdiri, duduk, terdengar orang baca, itu kita sujud enggak apa-apa, ya. Baik. Saya berhenti di sini, nanti insya-Allah masih kita sambung. Masih ada beberapa pengetahuan tentang sujud tilawah. Kita bertemu kembali insya-Allah di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.